kita akan memberikan informasi ya semacam data survei yang dibikin di sini ya, yang menanyakan kepada orang-orang asing yang ada di Jepang, apakah masih ingin kerja di Jepang dengan kurs yang seperti ini gitu. Mungkin kalau untuk warga orang Vietnam, mereka memang agak turun nih grafiknya. Orang Vietnam banyak memutuskan untuk nggak ke Jepang lagi lah seperti itu karena kursnya rendah. Nah, tetapi yang menariknya itu adalah bayangkan deh kalau misalnya kita dulu ngirimnya 10 mang atau 100.000 yen, itu nyampenya ke Indonesia itu ada 13 juta kan, 13 juta lah lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang kita ngirim 100.000 yen itu nyampenya 10 juta, rugi 3 juta loh. Iya, ngeri banget loh. Action, minasan konnichiwa, Pau Pau desu. Hai Adis. Oke guys, akhirnya setelah sekian lama ya kita baru bisa bikin video lagi bareng Ayah ya. Karena ada beberapa hal dan cukup ada kesibukan ya. Bulan 3, bulan 4 ini sibuk ya. Sibuk banget. Ini baru masuk bulan 5. Nah, di video kali ini itu kita akan ngebahas tentang kurs ya. Karena belakangan ini ya kurs di Jepang itu ya, baik itu minggu-minggu belakangan atau bulan belakangannya itu kursnya menyedihkan sekali. Aku ingat waktu pas sempat ngebahas kurs, itu kursnya ada di 110. Tapi sekarang kurs itu mainnya di 100. Jauh banget di 102 aja turunnya ya. 102, 103, 104 aja jarang sekarang kan. Nah, berbeda dengan tahun-tahun waktu awal-awal kita baru berangkat Jepang ya, kurs itu ada di sekitar 125. 125 ya? Aku waktu itu seingat aku sekitar bulan 8 atau 9 waktu aku baru datang itu orang lagi sibuk-sibuk bilang kurs lagi 140 gitu. Nggak tahu sih aku. 135-an gitu kan. Ayah kan waktu itu masuknya bulan 8, aku masuknya bulan 12 gitu. Waktu di bulan 12 itu kurs masih 128, 130 emang lah. Aku kan udah mulai ngirim tuh bulan segitu tuh ke orang tua. Jadi waktu itu kayak aduh dulu 130, sekarangnya 125 gitu. Ya, sedih berasa juga, ya, berasa ya, dulu ya. gitu. Kalau dibandingin sama sekarang mah terjun payung, terjun bebas. Nah, terus kalau dibandingin pas corona juga kurs itu ada di 140 sampai 150 Iya, kan? iya pernah waktu itu ya. Dan itu memang sangat segar sekali ya. Jadi enak banget deh waktu itu ngirim. Cuman waktu itu aku pas corona itu aku ngirim uang itu di kurs 135. Jadi dikirim semua uang gitu kan. Pas kurs 150 nggak ngirim uang lagi. Karena udah nggak ada. Udah nggak ada yang dikirim lagi. Udah nggak ada yang mau dikirim lagi seperti itu. Nah, jadi kan karena kurs yang rendah seperti ini sebenarnya bagi orang-orang yang di Jepang, apalagi kalau mungkin yang baru-baru datang mungkin nggak terlalu terasa ya perubahan signifikannya. Yang terasa itu pas ketika kita yang datang 5 tahun sebelum atau 6 tahun, 7 tahun belakangan seperti itu ya. Nah, jadi karena kurs yang seperti ini, apakah sebenarnya untuk orang yang teman-teman kita yang pengen pergi ke Jepang itu apakah masih oke nggak sih gitu kan? Nah, jadi di video kali ini itu kita akan memberikan informasi ya semacam data survei yang dibikin di sini ya, yang menanyakan kepada orang-orang asing yang ada di Jepang, apakah masih ingin kerja di Jepang dengan kurs yang seperti ini gitu. Nah, maka dari itu di sini mungkin ini nanti akan bisa jadi pertimbangan ya buat teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang ya, khususnya ya berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada di Jepang gitu. Dan nanti kita juga akan memberikan pendapat kita ya, bagaimana sih dengan kurs seperti ini. Nah, maka dari itu buat teman-teman silakan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi di sini ya memang ada kurs di sini dari satu artikel ya, artikel Jepang. Nah, di sini judulnya itu seperti ini. Apakah masih ingin bekerja di Jepang meskipun kurs rendah seperti itu? Nah, jadi di sini dijelaskan itu dengan survei seperti itulah. Nah, tapi di sini ya surveinya itu yang mana sih maksudnya itu? Surveinya itu di bagian mana sih yang dibikin, maksudnya itu di prefektur mana sih survei ini dibikin gitu kan? Karena kan kita nggak tahu nih apakah di semua prefektur kan ditanya atau di Tokyo aja. Kan di Jepang ini mungkin sama kayak di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia kan yang Indonesia itu cuma Pulau Jawa aja gitu kan. Surveinya cuma di Pulau Jawa doang. Pulau Jawa aja. Jadi kita yang tinggal di Sumatera itu numpang seperti itu kan. Nah, di Jepang pun seperti itu. Kebanyakan aktivitas-aktivitas itu hanya berpusat di Tokyo, Osaka seperti itu ya. Jadi kita yang tinggal di prefektur lain kita numpang di Jepang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kalau dikatakan ya dari surveinya itu ya 90% warga asing itu masih memutuskan untuk tetap
tinggal dan bekerja di Jepang dalam jangka waktu yang lama. Iya, Meskipun zaru card mereka sudah habis gitu kan, mereka masih ingin tetap kerja di Jepang iya, seperti iya, itu. iya, iya, Nah, iya. tetapi ya ini kan dari surveinya itu kalau di sini ada dijelaskan, ada juga satu lagi survei gitu dari di sini dibilangnya Mainavi Global ya. Di sini 91% tenaga kerja di Jepang itu mereka masih ingin tetap kerja di Jepang. Jadi turunnya itu cuma 5% dari tahun 2022 Bisa dibilang gitu. rata-rata masih tetap mau di Jepang ya artinya ya. Jadi gimana ya? Yang 5% ini memang di sini dikatakan ya, sebagian itu mengatakan nggak ingin lagi kerja di Jepang karena kurs gitu, sebagian lagi karena alasan lain-lain Iya, seperti iya, itu iya, ya. iya. Nah, jadi umumnya ya memang alasan orang-orang ini memang mereka itu karena kurs rendah seperti itu kan. Iya, Terus yang betul alasan itu. lainnya itu adalah gaji seperti itu Iya, ya. iya, iya, Nah, iya. kalau kita lihat ya, kalau di sini dikatakan ya kalau berdasarkan dari kewarganegaraan ya, mungkin kalau untuk warga orang Vietnam, mereka memang agak turun nih grafiknya. Orang Vietnam banyak memutuskan untuk nggak ke Jepang lagi lah Iya, iya, seperti iya, itu karena iya. kursnya rendah. Nah, tetapi yang menariknya itu adalah untuk orang Indonesia, orang di sini orang Myanmar, terus orang Nepal itu menunjukkan penaikan. Mereka masih tertarik untuk ke Jepang walaupun kurs rendah seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat ya, kita kan nggak tahu nih bagaimana kehidupan di Indonesia lebih jelasnya seperti itu kan. Mungkin kalau kita lihat sekilas aja, ketimbang kita bekerja di Indonesia dengan lapangan kerjaan yang cukup sulit, mungkin masih worth it ya untuk kerja di luar negeri seperti itu ya. Banyak pilihan. Bisa dibilang gitu sih ya. Nah, terus juga ya pertimbangan yang lainnya itu kalau warga negara asing yang nggak mau menetap Jepang itu selain kurs juga mungkin pertimbangan lainnya adalah kondisi perusahaan yang kurang bagus seperti itu, Iya, bisa jadi toksik seperti karena itu ya. terlalu sibuk kerjaan yang terlalu banyak, lingkungan yang nggak bagus, bisa jadi bikin mereka jadi nggak Iya, betah. iya. Gitu. Jadi di sini cuman sedikit. Ya, kalau Nggak misalnya berpengaruh. dibandingin sama yang mau stay sama yang mau Yang berhenti gitu, mau sedikit banget. apa ya, jauhnya tuh timpang banget gitu loh. Ya cuma turunnya 5% gitu. Nah, jadi di sini ya disimpulkan ya kalau untuk teman-teman yang pengen kerja ke Jepang itu artinya nggak masalah gitu karena orang-orang yang di Jepang pun memutuskan untuk nggak keluar dari Jepang, ingin tetap stay di Jepang gitu. Terlebih kan karena sudah ada yang namanya program Tokutegi no Nigo, jadi itu kesempatan untuk tinggal di Jepang itu lebih panjang gitu kan. Jadi pun kesempatan untuk berkarir lebih baik juga lebih panjang bisa lagi, gitu lebih kan. banyak lagi. Dan juga bisa bawa keluarga seperti itu. Nah, itu sih menjadi pertimbangannya gitu kan. Nah, terus kalau misalnya nih, kalau itu kan berarti pandangan dari kita teman-teman kita yang ada di Jepang gitu. Oh, nggak masalah sih, kurs rendah mah tetap slow lah daripada pulang ke negara sendiri makin susah nanti Ya, seperti itu ya. mungkin bagi mereka juga intinya tuh ya tinggal di sini bukan karena kurs gitu. Mungkin banyak hal lain menjadi ada ya pertimbangannya. faktor lain ya bisa jadi pertimbangan kenapa mereka mau stay di sini. Jadi walaupun kursnya kayak gitu ya mereka tetap stay gitu. Mungkin udah nyaman juga kali. Tapi kalau misalnya ayah ditanya nih survei seperti ini, kalau misalnya dengan kurs yang rendah seperti ini apakah masih tetap mau stay Jepang atau udah pulang aja gitu atau kerja tempat lain misalnya seperti itu? Kalau untuk saat ini sih nggak kepikiran buat pindah ya karena ya kalau sejujurnya aja ya meskipun enggak aman banget tapi Jepang itu termasuk aman ya bagi aku sendiri gitu. Kalau misalnya aku bandingin dengan kayak sekarang kan udah mulai ada tuh kayak magang ke Eropa, magang ke Jerman banyak gitu kan. Cuman kayak kita ngerasa kayak ya dimanapun yang namanya orang jahat itu pasti ada gitu kan. Cuman kayak ngerasa nih mungkin kita awam gitu kan, mungkin karena aku awam juga gitu, jadi kayak image-nya buat pergi ke negara Eropa dengan sebagai orang Asia plus juga Muslim gitu kan, jadi kayaknya bakal susah deh gitu loh. Makanya aku lebih milih stay di sini karena nyaman. Aku pun juga ngerasa seperti itu sih. Mungkin orang-orang yang asing yang ada di Jepang pun mungkin merasa nggak mau meninggalkan Jepang ini karena masalah keamanan ya mungkin keamanan, nyamannya juga gitu loh. Terus kalau aku sih selain keamanan, aku juga merasa kenyamanan itu di birokrasi ya. Seperti kita ngurus-ngurus dokumen, ngurus-ngurus surat ke teratur kantor banget di sini pajak. gitu. Terus juga ingat nggak waktu kita dapat kebagian bantuan 10 mang pas corona? Nah, pas kebagian bantuan 10 mang itu kan memang kebagi rata semuanya, nggak ada yang ditilep seperti itu kan. Dapat semuanya. Cuma yang bantuan belakangan ini aja yang agak sedikit gitu ya. Kita sama-sama tahu aja. Nah, jadi ya walaupun begitu ya kalau misalnya nih kita tarik nih perbandingan ya dari kurs sebelumnya ya sama kurs sekarang ya. Dulu ya kalau misalnya nih kita ngirim itu 10.000 yen atau 1 mang, dulu itu nyampainya itu anggaplah sekitar 1,3 juta ya atau 1.300.000 ya. Menyakitkan sekali ya kalau kalau misalnya sekarang dibahas ya. Kalau sekarang kita ngirim 1 mang atau 10.000 yen itu ya nyampainya 1 juta gitu. Ya, Ruginya 300.000.
Iya kan? Jauh banget. Kalau Hmm. dulu kan waktu aku ngirim ke mama itu kan kadang aku ngirim 2 jutaan gitu. Maksudnya itu 20.000, 2 mang ya. 20.000 yen gitu kan, 20.000 ya. Nolnya 4. Jadi 20.000 yen itu nyampe di mama tuh jadi sekitar kayak 2.600.000-an, Iya, dua iya, juta iya, tujuh iya, ratusan iya, pernah waktu itu hmm. gitu kan. Itu udah dipotong ADM-nya gitu. Bayangin Hmm. loh, gede loh gitu. Kalau sekarang aku ngirim 2 mang alias 20.000 nyampenya 2 2 juta juta, gitu. ya, ya. Itu kan untuk Heeh. kita yang ngirim Jauh sedikit-sedikit banget, gitu iya, kan. Bagaimana heeh. dengan teman-teman yang mengirim mungkin 1 bulan tuh 10 mang Iya, seperti itu kan. iya, iya. Bayangkan deh kalau misalnya kita dulu ngirimnya 10 mang atau 100.000 yen, itu Heeh. nyampenya ke Indonesia itu udah 13 juta kan, 13 juta lah lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang kita ngirim 100.000 yen itu nyampenya 10 juta, rugi 3 juta loh. Iya, ngeri banget loh. Iya. Karena temanku juga ngobrol apa gitu kan, aku juga sempat ngobrol sama teman gitu kan, dia kan Hmm. ngirim itu buat orang tuanya 10 juta gitu kan. Hmm. 10 Kayak mang pengen ya. nangis rasanya, dia bilang gitu kan, 10 mang gitu kan, dia Hmm, ngirim hmm, 10 mang alias 100.000 yen gitu kan. Kayak pengen nangis rasanya ya, bilang gitu kan. Kalau hmm. dulu gua ngirim 10 mang itu nyampenya sekitar 15 dia bilang gitu Iya, kan, atau iya, iya. sekitar 13 dia bilang gitu kan, 13 Hmm. jutaan gitu. Nah, sekarang itu ruginya jauh banget Iya, bilang gitu iya. kan. Kita ngirimnya 10 mang ya nyampenya 10 juta Iya, gitu iya, loh, iya. nggak ada lebihnya gitu. Jadi kayak gimana ya, nggak timpang banget di dulu sama sekarang gitu loh, sedih gitu. 3 juta itu padahal jarak Gede 3 juta itu loh, besar loh, bisa untuk kehidupan besar 1 bulan loh, lagi iya ya, bisa gitu buat ya. 1 bulan lagi itu. Kemarin aku juga ngerasa itu kayak kita misalnya, kemarin kan lebaran tuh Tuh ngirim THR THR. ya, heeh. Iya, dulu aku ngirim THR 5 juta, 5 mang itu, 5 mang atau 50.000 yen itu nyampenya itu sekitar 7,5 ya, Iya, lebih kurang iya, ya, 7,5, heeh. hampir 8 lah ya, hampir Mhm. 8. Kalau kursnya tinggi mungkin 8 gitu. Sekarang ngirim 5 juta 5 mang, nyampenya 5 5 juta juta, gitu. heeh. Ruginya itu ada 2,5 jutaan Jauh lah ya. banget ya kalau dibanding dulu tuh jauh banget Iya, gitu. iya, 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 berasa sih. Sedih. Cuma kalau untuk kita ya mungkin yang, Mmm. hidup di Jepang ya itu nggak terlalu berasa Ya, banget mungkin gitu. kalau di Jepang sih kalau misalnya masalah kurs kita nggak berasa gitu, karena Hmm. kan kita belanjanya pakai yen Iya, gitu loh iya, kan. iya, iya. Yang jadi masalah di Jepang sekarang ya masalah lain lagi, yaitu adalah kenaikan harga. Paling itu aja Mhm. sih yang berasa gitu. Iya, paling 2 itu ya kenaikan harga sama ngirim uang ya. Iya. Apalagi nih buat mungkin teman-teman yang punya banyak tanggungan di Nah, Indonesia, iya, ya apalagi itu gitu buat mama, papa, buat iya, adik gitu bayar ini, kan. bayar itu kan di Buat Indonesia, bayar ini, mungkin itu mhm, terasa sekali gitu ya. mhm, Tapi mhm. kalau untuk teman-teman yang mungkin, ngirimnya itu secukupnya aja gitu kan, 1 Iya. mang, 2 mang mah nggak berasa gitu ya. Ya, atau mungkin buat Mmm, ya paling orang tua aja deh mhm, buat mhm, buat makan mhm. sehari-hari aja itu Iya, ya, iya, mungkin nggak berasa, tapi yang punya tanggungan ini loh gitu loh. berasa banget Iya, gitu ya. heeh. Nah, tapi walaupun begitu ya, di sini bisa kita simpulkan ya, walaupun kursnya ampas sekali, Ampas, pas banget ya. ampas banget. Nah, itu, tidak apa ya, tidak terlalu mempengaruhi teman-teman kita yang ada di Jepang Mhm, seperti itu. Memang kehidupan tetap berjalan gitu, walaupun kurs mhm, rendah, walaupun kurs naik, ya kehidupan tetap berjalan mhm, seperti itu. mhm. Kalau dibandingin kalau kita kerjanya di negara asal mungkin masih mending juga di Ya, masih sini mending gitu di ya. sini sih, heeh. Tapi kalau mungkin teman-teman ngerasa, wah nggak bisa nih, kurs rendah banget, ya mungkin teman-teman pergilah ke negara yang gajinya dolar, lebih menguntungkan, iya kan? Mhm, mhm, mhm. Sekarang 16.000 tebus loh. Iya, iya, tembus Iya 16.000 kan? sekarang ya, Nah, 16,5. jadi itu ya, untuk ke Jepang itu menurutku masih worth it ya, karena, Mhm, nggak hanya kita kan nggak hanya mempertimbangkan masalah, gaji aja, mhm, tetapi mhm, keamanan juga, pelayanan juga, keselamatan kita mhm. juga gitu kan. Iya. Kadang kita mungkin kalau datang ke tempat lain yang mungkin gajinya besar, tapi kalau keselamatan kita nggak kejamin kan juga Iya, percuma ya. makanya kalau misalnya kita mau pergi ke luar negeri itu ya apa ya, pertimbangkan banyak hal gitu, nggak cuman, Nggak "Oh cuma gajinya uang. gede," gitu, udah itu yang paling gede gajinya udah ke sana aja, enggak gitu. Tapi Mmm, kita pikirin gaji gede apakah amankah di sana gitu loh kan, iya. apakah, apa ya, pekerjaan itu menjamin kita kah gitu kan. Kadang Mhm. ada kerjaan ini yang berat banget gitu kan, yang kayak nggak ada jaminan nyawa kita gitu Iya, loh, iya, kayak iya, apa gitu iya, kan, iya. asuransi segala macam nggak ada misalnya gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. pertimbangkan dengan baik hal yang kayak gitu, mau pilih nyaman kah gitu atau apa gitu, Aman gitu ya. aman kah, nyaman kah, yang mana gitu. Uang kah atau keamanan kah gitu ya. Jadi kalau bisa Mhm. sih yang balance-balance Ya aja ya. biasanya ya kalau aku sih, kalau kita kan mikirnya di zona aman gitu kan, Mhm. zona aman ya artinya ya uang yang nggak terlalu tinggi, tapi dia aman dan nyaman gitu. Mmm. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya, tentang Mmm, kesimpulannya ya. Karena ini pun berdasarkan survei, nih survei nih, surveinya ini surveinya ada. ya nanti, ini linknya kita tulis di deskripsi aja ya. Ini ya punya Poco.
Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya, untuk teman-teman yang ingin pergi ke Jepang khususnya Mhm. mungkin nanti bisa jadi pertimbangan ya, melihat survei ini. Mhm. Nah, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan silahkan tulis di komen, kita bakal bisa jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak